أشهد أن لا Alhamdulillahilladzi syarafal muslimina binuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan afuzu fiha fi daril aman. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wasilatul uzma fi nailil ghufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina bil iman. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, sidang Jum'ah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-25 di bulan Ramadan. Tentu kita sama-sama berharap mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan selama 25 hari dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan tinggal 5 hari lagi untuk 1 bulan penuh, dengan harapan mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah
di bulan Ramadan ini kita dapat raih dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema pada Jumat ini yaitu mengevaluasi hasil pendidikan di bulan Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Ramadan disebutkan oleh Nabi ibarat madrasah. Kita sedang berkuliah. Kita sudah memasuki semester akhir, yaitu semester 3. Respect bagaimana kita untuk mengevaluasi hasil kerja kita di bulan Ramadan ini. Tentu di dalam pendidikan kan punya target serta metode dan juga hasil. Kita tahu bahwa target di bulan Ramadan seperti di dalam firman Allah surat Al-Baqarah yang sering disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi targetnya tiada lain untuk mencapai kepada tingkat ketakwaan. Terus metode yang dilakukan adalah dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Metode berikutnya kita dengan proses bersyukur, dan metode yang lainnya proses sabar. Endingnya itulah yang akan menjadi kesolehan sosial. Satu persatu kita bahas dalam khutbah ini. Takwa tidak semudah apa yang kita katakan. Karena kalau kami mengambil definisi takwa, satu saja pendapat Imam Al-Maraghi, wiqayatun nafsi amma yastahiqu bihil uqubah bintisalil awamiri wajtinabin manhi. Jadi yang disebut dengan takwa itu adalah proses untuk memproteksi diri kita atas azab yang sudah disiapkan oleh Allah. Dengan cara apa? Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi semua larangannya. 25 hari kita dengan hari ini puasa, bagaimana ketakwaan kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah? Sudahkah kita ada suatu peningkatan secara kualitas dan kuantitas kita? Tentu itu harus kita ukur. Bagaimana ibadah kita sebelum Ramadan dengan pada waktu bulan Ramadan? Kalau masih sama, itu tidak ada peningkatan kualitas dan juga kuantitasnya. Misalnya sholat, kita mulai rajut dari yang wajib, yang sunnah, yang wajib kita, saya yakin tidak mungkin meninggalkannya orang yang berpuasa. Mungkin kita bagaimana? Apakah tepat waktu? Kita mempersiapkan diri. Iya, saya sudah tepat waktu. Tapi bagaimana kita? Sudahkah kita berjamaah? Oh iya, saya sudah berjamaah. Kemudian apakah kita sudah berjamaah di masjid? Iya, berarti itu sudah mulai ada peningkatan. Kemudian kepada sunnah-sunnahnya, kita merasakan rasa sayang, bahkan merasa kita penyesalan ketika kita meninggalkan yang sunnah. Dari mulai kita rawatibnya, coba berusaha selama bulan Ramadan jangan ada satupun yang kita tinggalkan. Itu ada peningkatan secara kuantitas, bahkan kualitasnya kita harus tingkatkan lagi.
qabliyah, ba'diyah. Kemudian kita tingkatkan lagi duhanya. Kita merasa menyesal, bahkan merasa rugi kalau kita ketinggalan satu saja dari salat sunnah duha. Nabi melakukan salat duha paling sedikit tidak pernah meninggalkan 4 rakaat. Dan hanya salat duha lah yang tidak dibatasi rakaatnya. Yang lain-lain dibatasi oleh Nabi. Bahkan Nabi kalau ada kepentingan yang sangat mendesak pun tidak kurang dari 4 rakaat. Kemudian setelah kita merajut yang duhanya, tingkatkanlah tahajudnya, qiyamul lail. Ditambah lagi dengan tarawehnya. Jangan sampai ada yang bocor. Kalau kita bocor merasakan ada kerugian-kerugian. Sudahkah seperti itu? Ini evaluasi. Masih ada 5 hari lagi kita. Kemudian ketika kita sudah tarawih, qiyamul lailnya, walaupun ini ada suatu perdebatan, tapi tetap qiyamul lail itu kalau ditarik kepada tarawih dikatakannya ini ada rugi kita, karena waktu yang terbaik itu adalah waktu sahur. Waktu sahur itu bukan makan, tapi waktu di mana kita untuk qiyamul lail. Karena 24 jam waktu yang terbaik itu adalah waktu sahur. Dikala orang-orang itu banyak lupa kepada Allah, kita bangkit untuk menghadap Allah, maka pasti akan diangkat oleh Allah derajatnya. Makanya ada satu hadis, sarofal muslimin di qiyamil lail. Jadi kemuliaan seseorang yang beriman itu pertaruhannya suka qiyamul lail atau tidak. Setelah kita witirnya, jangan sampai kita ketinggalan witir, itu harus merasa kita rugi. Karena sholat yang disukai oleh Allah itu ganjil. Kalau siang sudah diganjilkan oleh maghrib, sedangkan malam kita witir, insya Allah kalau di bulan Ramadan itu. Nah kalau kita sudah dirajut dari persoalan sholat kita ini, tinggal kita yang lain-lainnya. Ingat, dalam waktu sholat itu ada interval, ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Awal waktu kata Nabi ridho Allah, itu ada ridho Allah. Kalau sudah ridho Allah tidak akan memperhitungkan banyak atau sedikitnya. Allah ridho akan memasukkan ke dalam surganya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Tapi kalau sudah berbicara tentang kasih sayang, itu ada sebab akibat. Jadi kalau misalnya kita banyak, ya kasih sayang ada. Makanya di pertengahan waktu itu merupakan kasih sayang. Masih diperhitungkan banyak atau sedikitnya. Tapi akhir waktu afwallah, ini pemaafan dari Allah. Kalau Allah mau memaafkan selamat, kalau tidak celaka. Maka oleh sebab itulah ada satu hadis yang begini saja. Barang siapa yang sholat 2 rakaat dia masih masuk ke dalam waktunya, 2 rakaat atau 1 rakaat lagi habis waktunya, maka dia kena 1 dosa. Dan 1 dosa itu kata Nabi akan dibakar dalam api neraka selama 85 tahun. Dan 1 hari dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Padahal kita masih melakukan sholat, hanya mengakhirkan. Bagaimana kalau dia meninggalkan 1 sholat, 2 sholat, 5 sholat, apalagi setiap hari tidak sholat? Makanya pernah pada zaman Rasulullah sedang menyampaikan ceramahnya, datanglah seorang anak muda datang. Dia menangis. Kemudian Nabi berkata, kenapa wahai anak muda kau nangis? Ya Rasulullah, bapak saya meninggal dunia. Lah kalau memang meninggal itu kan biasa, umum semuanya. Kenapa kau cengeng? Bukan persoalan itunya. Biasanya kalau orang ada yang meninggal dunia, itu dia itu banyak orang yang melayat dan juga mengurusinya. Tapi ini aneh, bapak saya tidak ada satupun yang melayatnya dan mengurusinya. Itu yang menjadi sedih.
Oh iya, kalau gitu sebagian sahabat disuruh untuk mengurusinya. Begitu sampai ke rumahnya, apa yang terjadi? Begitu sampai ke rumahnya dibuka, ternyata bukan manusia, tapi seekor babi yang hitam lesem. Akhirnya sahabat kembali lagi kepada Nabi menceritakan tentang itu, dan Nabi membawa semua sahabat ke rumahnya. Begitu sampai apa yang dikatakan oleh sahabat itu benar, lalu Nabi berdoa untuk dikembalikan lagi pada wujudnya. Berubahlah menjadi manusia kembali. Kemudian disuruhlah sahabat untuk memandikannya, mengkafaninya. Tapi anehnya ketika mau disolatkan, berubah lagi menjadi babi. Akhirnya Rasul tidak melanjutkan sholatnya. Kemudian dipanggillah si anak muda. Wahai anak muda, apa yang engkau tahu tentang amal perbuatan ayahmu sampai dihinakan oleh Allah di dunia ini? Sepengetahuan saya, orang tua saya itu baik. Dengan keluarga tidak pernah marah, dan kebutuhan selalu. Dengan tetangga tidak pernah ada sedikit pun hal-hal yang tidak diinginkan. Bila orang meminta bantuan, dia bantu. Bila ada yang dia undang, dia selalu datang, dan lain sebagainya. Urusan soal keduniaan dia baik sekali. Tapi ya Rasulullah, yang aku sampai sekarang ini tidak tahu, bapak saya itu tidak pernah saya melihat bapak saya sholat. Itulah yang muncul, disebut dengan background saya atas babul urud tentang hadis. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka kelak nanti dibangkitkan oleh Allah mukanya muka babi, dan badannya badan manusia. Naudzubillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan dirajut kita ini supaya kita tepat waktu. Bahkan kita mempersiapkan diri sebelum dipanggil oleh Allah, kita sudah siap dengan berwudu. Itulah yang sangat ridho Allah kepada kita. Kemudian kita, bagaimana kita dengan cara mengendalikan hawa nafsunya itu? Tentu kita menahan emosional kita. Nafsu-nafsu kita di bulan Ramadan itu sangat besar sekali. Oleh sebab itulah kita mampu menjalankannya. Maka metode yang kedua yang harus kita lakukan untuk menopang perbuatan kita, melaksanakan segala perintah Allah dengan dilandasi dengan syukur. Ingat, ibadah itu bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau kita hanya sekedar melakukan kewajiban di dalam ibadah, kita ada unsur keterpaksaan. Tapi lakukanlah ibadah itu dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, dasar manusia wajib untuk melaksanakan syukur kepada Allah itu minimalnya 2 pertama-tama. Yaitu dengan cara apa? Yaitu al-ijad, disebut dengan nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat kita hidup dan nikmat fasilitas hidup atau penopang hidup dan kelanjutan hidup. Itulah yang menjadikan wajib manusia bersyukur. Lebih-lebih lagi zaman situasi atau dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, pandemi, yang seolah-olah bahwa kematian itu merupakan di lawang pintu, semua ketakutan. Tapi kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah Ramadan tahun ini, dan kita masih bisa melaksanakan Jumat sekarang ini. Kita ingat Ramadan yang dulu, Jumat sudah tidak bisa, tarawih sudah tidak bisa, berkumpul-kumpul yang lain juga sulit. Sekarang agak sedikit longgar, tetapi tetap prokes kita harus lakukan. Karena itu ada sebagai menjaga kita, kehati-hatian kita serahkan kepada Allah. Sesudah kita berusaha, itulah yang orang yang bertawakal di hadapan Allah. Coba saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita yang dulu bersama-sama kita, tapi sekarang sudah tiada. Berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengukir prestasi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak sampai di situ, metode yang kedua, ketiga juga harus kita betul-betul sabar. Puasa dengan sabar itu identik, karena pada hakikatnya dan menahan. Sabar dari kata sabaroh, yasbiru sabron wa sabirun. Sabar itu al-imsak, menahan diri.
menahan diri dari kesulitan dan kesusahan, atau menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci oleh kita. Atau sabar itu adalah menahan diri dari segala sesuatu sehingga kita tidak cepat marah, tidak benci, tidak dendam, tidak berkeluh kesah, tapi sebaliknya kita membentengi diri. Ketika kita mendapatkan musibah, kita terjaga tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa. Itulah sebetulnya sabar. Makanya Abu Dunya mengatakan sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'at, as-sabru ila musibah, as-sabru anil maksiyah. Sabar ketika kita menjalankan ketaatan seperti ibadah. Kalau kita tidak sabar, tidak akan diterima oleh Allah. Karena sabar itu adalah salah satu ciri khas orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak sabar, berarti bukan orang yang beriman. Kalau kita orang iman, berarti tidak akan sah, tidak diterima ibadah. Maka oleh sebab itulah ketika menjalankan segala perintah Allah itu harus kita betul sabar. Yang kedua, sabar kita ketika mendapatkan musibah. Bagaimana? Menerima dengan ikhlas walaupun itu tidak disukai oleh kita. Karena semua pasti di balik musibah ada rahmat itu. Dan ketiga, yaitu sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Ini berat. Kalau maksiat itu menjadi karakter kebiasaan kita, itu susah sekali untuk meninggalkannya. Ibarat nafsu, kalau tidak disapih berat sekali. Maka oleh sebab itulah kita harus betul-betul sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Ketika kita mampu meninggalkan kemaksiatan, pada kita mampu untuk melakukannya pada saat itu, nilainya lebih besar daripada kita bersyukur. Kalau kita metode ini diterapkan di dalam Ramadan ini, maka endingnya kita menjadi kesalehan sosial. Terjadi kepedulian sosial kita terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan ini di dalam khutbah singkat ini memotivasi kembali. Kita masih ada 5 hari lagi untuk kita meningkatkan kualitas diri kita supaya mencapai kepada yang ketakwaan. Satu lagi, ini yang penting. Jadikanlah diri kita ini menjadi kelompok Rabbaniun. Jangan menjadi kelompok Ramadaniun. Apa? Kelompok Ramadaniun adalah kelompok orang-orang yang semangat ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Tapi setelah Idul Fitri kembali lagi seperti biasa. Tapi jadilah kita kelompok Rabbaniun, adalah kelompok Rabbani. Kelompok orang-orang yang semangat tidak terbatas dengan bulan. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun terus. Maka kalau sudah demikian, insya Allah Ramadan kita betul-betul apa yang diharapkan oleh Allah kita tercapai. Sampai di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu antas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita sama-sama menedahkan tangan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat berjamaah ini menghantarkan doa dan maksud tujuan kita kepada Allah. Semoga kita diberikan umur panjang ini dalam rangka taat dan patuh kepadanya. Senantiasa Allah tidak memanggilnya terlebih dahulu sebelum kepergian kita kepadanya dalam keadaan suci, bersih dan husnul khatimah, serta semua persoalan dan kewajiban kita di dunia ini sudah terselesaikan dengan baik sesuai dengan ridhonya. Dan juga kita memohon mudah-mudahan disehatkan jasmani dan rohani, disembuhkan dari segala penyakit lahir dan batin, dijauhkan dari segala fitnah, musibah, penyakit termasuk corona di luar batas kemampuan kita yang berat, apalagi yang tidak sanggup untuk menghadapinya. Dan kita memohon mudah-mudahan corona akhir di bulan Ramadan, akhir pula, berlalu pula, sehingga kehidupan kembali kita normal seperti sedia kala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.